warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian berada dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan mempelajari IPA. Sebelumnya kalian siapkan buku catatan dan alat tulisnya. Jadi ketika ada materi yang dianggap penting atau nanti ada contoh soal, silakan kalian tulis di buku catatan. Sebelumnya saya akan memaparkan kompetensi dasar yang ingin disampaikan pada pokok bahasa ini, yaitu 3.1 menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar atau baku, menyajikan data hasil pengukuran dengan alat ukur yang sesuai pada diri sendiri, makhluk hidup lain, dan benda di sekitar dengan menggunakan satuan tak baku dan satuan baku. Adapun tujuan pembelajaran, setelah pembelajaran ini diharapkan siswa untuk mampu memahami keterampilan proses dalam IPA, menjelaskan pengertian pengukuran, membedakan antara besaran dan satuan, mengelompokkan satuan baku dan satuan tidak baku, kemudian melakukan pengukuran besaran panjang dengan penggaris dan jengkal secara benar. Kalau digambarkan, yang akan kita pelajari itu kurang lebih tentang metode ilmiah yang terdiri dari 3 tahapan, yaitu pengamatan, inferensi, komunikasi. Dalam pengamatan kita akan melakukan pengukuran bahas tentang besaran dan satuan. Besaran ada besaran pokok dan besaran turunan, itu akan kita bahas pada pokok bahasan berikutnya. Satuan ada satuan baku dan satuan tidak baku. Nah, IPA adalah ilmu tentang segala sesuatu yang ada di alam atau ada di sekitar kamu. Langkah awal untuk mempelajari benda di sekitar, kita dapat melakukan observasi atau pengamatan. Nah, penyelidikan IPA melibatkan sejumlah proses yang harus dikuasai, diantaranya 3 tadi, yaitu pengamatan. Nah, pengamatan itu menggunakan panca indera, termasuk melakukan pengukuran dengan menggunakan alat ukur yang sesuai. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Kemudian yang kedua, membuat inferensi, yaitu merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Mengomunikasikan hasil penyelidikan baik lisan maupun tulisan. Hal yang dikomunikasikan termasuk data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan. Nah, keterampilan melakukan pengamatan kemudian mencoba menemukan hubungan-hubungan yang diamati secara sistematis ini dapat dilakukan, dan ini sangat penting. Mengumpulkan fakta dan menghubungkan fakta untuk membuat suatu penafsiran atau kesimpulan merupakan keterampilan sepanjang hayat yang dilakukan, tidak hanya untuk mempelajari berbagai macam ilmu, tapi juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam belajar IPA, nanti diharapkan kamu mampu untuk memahami berbagai hal di sekitar kamu. Misalnya, mengapa matahari bersinar. Kemudian dengan belajar IPA, kamu mampu untuk meningkatkan kualitas hidup. Misalnya, apakah bunga yang ditanam akan tumbuh. Kemudian dengan belajar IPA, kamu bisa menyelesaikan masalah. Contohnya, bagaimana mendapatkan air yang bersih dari air keruh. Kemudian dengan belajar IPA, kamu mampu untuk berpikir logis dan sistematis. Contohnya, jika datanya yang diperoleh dari pengamatan seperti ini, apa kesimpulannya? Nah, objek yang dipelajari dalam IPA meliputi seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola dan keteraturannya. Untuk mempermudah, IPA digolongkan menjadi 4, yaitu yang pertama, fisika, mempelajari tentang aspek mendasar alam, misalnya materi, energi, gaya, gerak, panas, cahaya, dan berbagai gejala alam fisik lainnya. Kimia meliputi penyelidikan tentang penyusun dan perubahan zat. Biologi mempelajari tentang sistem kehidupan, baik ukuran yang renik sampai dengan lingkungan yang sangat luas. Contohnya untuk ukuran renik, benda yang sangat kecil, misalnya bakteri, virus, bahkan partikel penyusun atom. Atau berupa benda yang ukuran sangat besar, misalnya lautan, bumi, matahari, hingga jagat raya.
Kemudian ilmu bumi dan antariksa, mempelajari tentang asal-muasal bumi, perkembangan dan keadaan saat ini, bintang-bintang, planet-planet, dan berbagai benda langit lainnya. Nah, saat melakukan pengukuran, ini merupakan bagian dari pengamatan. Pengamatan objek dengan menggunakan indera merupakan kegiatan yang penting untuk menghasilkan penggambaran suatu benda. Tapi, pengamatan seperti ini tidak cukup. Kamu memerlukan pengamatan yang memberikan hasil yang sangat pasti ketika dikomunikasikan pada orang lain. Contohnya, nah seperti gambar, kegiatan mengukur menggunakan alat ukur sederhana, yaitu menggunakan jengkal tangan. Di gambar ada 2 orang anak mengukur panjang meja. Kamu lihat, kira-kira hasil yang diperoleh akan sama? Tentu akan diperoleh hasil yang berbeda. Yang memiliki jangkal yang lebih panjang, maka hasilnya berbeda dengan anak yang memiliki jangkal yang ukurannya kecil. Taruhlah panjang meja yang diukur oleh seorang kakak yaitu 6 jengkal, sedangkan adiknya panjang meja yang diukur yaitu 4 jengkal. Jadi, bayangkan apa yang terjadi jika setiap pengukuran di dunia ini menggunakan satuan yang berbeda. Misalnya jengkal, ketika memesan baju ke penjahit dengan panjang lengan 3 jengkal, kemungkinan besar hasilnya tidak akan sesuai dengan keinginan kamu. Kenapa? Karena penjahit itu menggunakan jengkalnya. Demikian juga jika satuan yang digunakan adalah depa. Seperti apa depa? Nah, gambarnya seperti di B, depa ketika 2 tangan direntangkan. Nah, oleh sebab itulah diperlukan satuan yang kita sepakati bersama untuk semua orang. Nah, satuan ini disebut dengan satuan baku. Dalam mengukur panjang buku, contohnya digunakan dengan penggaris atau bisa juga dengan telapak tangan. Panjang buku, panjang telapak tangan dan panjang penggaris adalah besaran panjang. Sedangkan telapak tangan dan sentimeter merupakan satuan panjang. Ketika mengukur panjang dengan penggaris, maka kalian akan memperoleh hasil dengan satuan sentimeter. Nah, satuan baku merupakan satuan yang bila digunakan untuk mengukur hasil pengukurannya selalu tetap untuk semua orang. Satuan tak baku sering digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, satuan tongkat untuk mengukur panjang dan satuan kaleng untuk mengukur volume zat cair. Untuk hasil pengukuran yang lebih besar atau kecil, nah, kita gunakan awalan. Mungkin kamu pernah mendengar satuan sentimeter, kilogram, dan detik. Satuan tersebut adalah contoh satuan baku dalam sistem internasional. Dalam setiap satuan SI, jenis ukuran memiliki satuan dasar, misalnya panjang, memiliki satuan dasar adalah meter. Untuk hasil pengukuran yang lebih besar atau lebih kecil dari meter, digunakan awalan seperti ditunjukkan pada tabel. Misalnya untuk menyebutkan 20.000 meter, maka dipermudah menjadi 20 km. Nilai kelipatan awalan tersebut menjangkau objek yang sangat kecil hingga yang sangat besar. Nah, lihat awalan yang sangat besar yaitu tera, simbolnya T besar, kelipatan 10 pangkat 12 sampai ke ukuran yang kecil nano, simbolnya N kecil, 10 pangkat min 9. Sistem internasional lebih mudah digunakan karena disusun berdasarkan kelipatan bilangan 10, seperti ditunjukkan tabel. Penggunaan awal di depan satuan SI menunjukkan bilangan 10 berpangkat yang dipilih. Misalnya awalan kilo, berarti 10 pangkat 3 atau 1000. Berarti 1 kilometer 1000 meter. Contoh lain, pembangkit listrik menghasilkan daya 500 M watt, M besar. Berarti sama dengan 500.000 watt. Nah, jadi penulisan awalan menyederhanakan angka hasil pengukuran sehingga mudah dikomunikasikan ke pihak lain. Pengukuran yang baik dan tepat memerlukan alat ukur yang sesuai. Contohnya, mengukur jarak benda langit.
kita gunakan satuannya adalah satuan astronomi. Satu satuan astronomi adalah jarak bumi dan matahari, besarnya 150 juta kilometer. 1 tahun cahaya, yaitu jarak tempuh cahaya selama 1 tahun, 9,5 triliun kilometer. Jarak bumi dan Pluto, ini contoh soal, adalah 5.900 juta kilometer. Berapa jarak tersebut dalam satuan astronomi? Maka tadi, satu satuan astronomi adalah jarak bumi dan matahari, yaitu 150 juta kilometer. Jarak bumi dan Pluto berarti tinggal kita bagi 5.900 juta kilometer dibagi 150 juta kilometer. Hasilnya 3,93 satuan astronomi atau SA atau mendekati 4 SA. Besaran merupakan segala sesuatu yang dapat diukur dengan alat ukur dan nilainya dinyatakan dengan angka. Misalnya kalimat 300 meter, berarti 300 merupakan besaran dan meter merupakan satuan besaran panjang. 10 liter, 10 merupakan besaran dan liter merupakan satuan besaran volume. Nah, sampai di situ materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang bertanya, silakan nanti menghubungi di Google Classroom. Berikutnya kalian lakukan tugas individu, kerjakan soal halaman 12, dibuka bukunya, yaitu membandingkan satuan pada mikroorganisme. Bakteri memiliki panjang 10 mikrometer, virus memiliki panjang 100 nanometer. Mikrometer tadi, lihat tabel, yaitu 10 pangkat min 6. Sedangkan 100 nanometer adalah 10 pangkat min 9. Nah, kira-kira dari pernyataan itu, mana yang lebih panjang, bakteri atau virus? Kemudian yang kedua, kerjakan soal latihan halaman 13 di buku paket nomor 1 sampai 4. Kemudian petunjuknya, lakukan pengerjaan tugas ini di buku dan hasilnya di screenshot, upload ke Google Classroom. Soal ditulis dan langsung jawaban. Jangan lupa pada buku kalian tersebut di atasnya ditulis nama dan kelas. Ya, jadi di buku catatan atau di buku pengerjaan di atas sebelum menuliskan soal kalian tulis nama dan kelas. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.